Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Halo kakak-kakak dan adik-adik semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Novita Sari dari angkatan 31 tahun 2019 dari Pangkalan Pramuka UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tahap-tahap upacara pernikahan adat Sunda. Video ini dibuat guna memenuhi poin SKU poin ke-10. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap yang pertama yaitu menyimpan janji. Menyimpan janji ini dilakukan oleh pihak calon pengantin pria yang menghampiri keluarga calon pengantin wanita untuk memastikan bahwasannya calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Di tahap yang kedua yaitu ada lamaran. Lamaran ini ditandai dengan pemberian uang atau cincin dari keluarga pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai tanda ikatan. Di tahap ketiga yaitu adanya seserahan. Seserahan ini dilakukan oleh keluarga calon pihak pria kepada calon pengantin wanita, yaitu menyerahkan selanjutnya untuk menyerahkan beberapa tonton cuplikan keperluan untuk pernikahan seperti pakaian, uang, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Di tahap selanjutnya yaitu di tahap keempat atau H-1 pernikahan, yaitu adanya siraman. Siraman ini dilakukan oleh calon pengantin wanita. Jadi calon pengantin wanita akan dimandikan menggunakan air yang telah dicampur oleh 7 macam bunga atau yang biasa disebut dengan bunga setaman. Nah, prosesi siraman ini diawali oleh kedua orang tua dari pihak calon pengantin wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh para sesepuh. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelima, dilakukan di hari H, yaitu adanya penjemputan dari pihak calon pengantin wanita untuk menjemput calon pengantin pria, yaitu adanya salah satu keluarga atau beberapa keluarga yang diutus untuk menjemput calon pengantin pria. Setelah dijemput, yaitu tahap ke-6 atau tahap selanjutnya yaitu penyambutan dari pihak calon pengantin wanita untuk menyambut kedatangan calon pengantin pria. Dan penyambutan ini dilakukan oleh kedua orang tua dari calon pengantin wanita beserta keluarga untuk menyambut calon pengantin pria. Di tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7 adanya akad nikah. Dari tahap-tahap sebelumnya, tahap yang ke-7 ini merupakan tahap inti dari setiap pernikahan, yaitu akad nikah. Akad nikah ini dilakukan untuk meresmikan hubungan dari pasangan calon pengantin. Akad nikah ini dihadiri oleh para sesepuh dan keluarga dari pihak wanita maupun pihak wanita. Setelah akad nikah, lanjut di tahap ke-8 adanya sungkeman. Sungkeman ini dilakukan oleh kedua pengantin. Kepada kedua pasang orang tua. Yang pertama yaitu dilakukan oleh mempelai wanita biasanya, lalu disambung oleh mempelai pria atau bisa dilakukan oleh keduanya sekaligus. Setelah adanya tahap sungkem,
Selanjutnya dilanjutkan oleh saweran. Pengantin yang sudah sah, yaitu sudah melewati masa akad nikah, selanjutnya disawer oleh keluarga pihak wanita. Nah, saweran ini berupa isi dari yang disawerkan itu berupa beras, uang logam, potongan kunyit, serta permen. Nah, ini dilakukan secara langsung disawerkan kepada pengantin tersebut. Tahap selanjutnya yaitu adanya prosesi buka pintu. Ini dinamakan buka pintu karena kedua pengantin itu dipisahkan atau ditempatkan di tempat yang berbeda. Seperti pengantin wanita itu berada di dalam rumah, sedangkan pengantin pria berada di luar rumah, namun berada di depan-depanan pintu. Nah, atau disekat menggunakan kain. Tidak harus di dalam rumah, tapi bisa di luar rumah menggunakan sekat kain. Nah, prosesi ini diawali dengan mengetuk pintu atau mengetuk kain sebanyak 3 kali. Setelah itu adanya sahut-sahutan pantun dari pihak wanita dan pihak pengantin pria. Selanjutnya, untuk lebih jelas, silahkan tonton cuplikan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bajangka pupujan ingati ya pamatoy gerabuka parantos surang apa jonghok parantos disahkeun hukum. Makna yang terkandung dalam upacara adat Sunda ini yaitu ada beberapa makna seperti dalam saweran yang terdapat beras, uang logam, potongan kunyit, serta permen, yaitu seperti uang logam dan beras ini melambangkan kemakmuran dan potongan kunyit itu melambangkan kejayaan. Sedangkan permen melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga. Selain makna yang ada di dalam saweran tadi, terdapat makna di dalam sungkeman, yaitu bermakna untuk menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua atas bimbingan dan asuhannya terhadap pengantin, serta meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama dalam orang tua mengasuh pengantin. Untuk toleransi itu sendiri seperti dalam halnya di adat Sunda itu kita dituntut untuk bersikap misalnya seperti peribahasa nangtung di kariung, ngadeg di karageman. Artinya berdiri di perkumpulan, berdiri di kekompakan. Nah, artinya kita dituntut untuk selalu bermusyawarah dalam membicarakan apapun itu atau memutuskan segala hal itu harus adanya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.